Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita teruskan kajian kitab Syekh Al-Mubayyad yaitu Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan hari ini, malam ini, kita memasuki halaman 171. Halaman 171 masih melanjutkan subjudul yang ada di halaman 168, yaitu berita tentang masa Khulafaur Rasyidin. Dalil dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu 12 amiran faqala kalimatan lam asma'ha faqala abi innahu qala kulluhum min Quraisy. Akan ada 12 amir, 12 penguasa. Kemudian aku tidak mendengar lagi kalimat yang lain. Maka berkatalah ayahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda bahwa semua amir penguasa tersebut berasal dari Quraisy. Kemudian dalil berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul islamu azizan ila 12 khalifatan thumma qala kalimatan lam afhamha faqultu li abi ma qal faqala kulluhum min Quraisy. Agama Islam ini akan terus berjaya hingga lengkaplah 12 amir, 12 penguasa atau 12 khalifah. Kemudian aku tidak faham lagi kalimat yang lain. Maka aku bertanya kepada ayahku, apa yang disabdakan oleh Nabi tadi? Ayahku berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda bahwa semua penguasa, amir atau khalifah tersebut berasal dari Quraisy. Kemudian dalil berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, la yazalu hadha ad-dinu azizan ila 12 khalifah. Qala fakabbara an-nasu wa dajju thumma qala kalimatan khafifatan qultu li abi ya abati ma qala qala kulluhum min Quraisy. Falamma raja'a ila manzilih atathu Quraisyun faqalu thumma yakunu madza qala thumma yakunu al-harju. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini akan terus berjaya selama di bawah naungan 12 khalifah. Mendengar sabda ini, semua orang bergemuruh, bertakbir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suara lirih, hingga aku bertanya kepada ayahku karena aku tidak mendengar. Wahai ayah, apakah yang disabdakan beliau tadi? Ayahku menjawab, para khalifah itu semuanya berasal dari Quraisy. Ketika ayahku sampai di rumahnya, datanglah orang-orang Quraisy kepadanya. Kemudian apalagi yang terjadi? Ayahku menjawab, setelah itu akan terjadi al-harju, pertumpahan darah. Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut, kulluhum tajtami'u alaihi al-ummah. Semua khalifah tersebut didukung oleh umat. Bahkan dalam satu riwayat juga disebutkan la tadurrahum adawah man adahum.
permusuhan orang-orang yang melawan mereka tidak menggoyahkan mereka. Nah, sekarang kita masuk penjelasan Syekh Mubayyad. Hadis ini memang rancu. Bahkan para ulama pun kebingungan dalam memahaminya. Sebelum menjelaskan berbagai pendapat para ulama, menurut hemat kami, akan lebih baik jika kita terlebih dahulu menjelaskan beberapa indikasi yang terdapat dalam beberapa hadis tersebut yang menjadi poin-poin penting untuk menangkap apa yang menjadi maksudnya. Ya, jadi sebelum lebih jauh kita mendalami, perlu disadari kalau kita nanti mendapati semacam kebingungan, ya sebenarnya wajar. Karena jangankan kita, sedangkan di kalangan para ulama sendiri terdapat perbedaan atau berbagai pendapat. Yang pertama, kandungan hadis dan beberapa indikasi penting. 1, jumlah khalifah yang disebutkan dalam hadis tersebut sebanyak 12 orang. Dalam riwayat lain disebutkan umara, yang artinya kurang lebih sama, yaitu para pemimpin yang berkuasa. Ini mengindikasikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan memerintah umat Islam. Kemudian yang kedua, mereka semua berasal dari Quraisy. Secara tidak langsung, penjelasan ini menunjuk kepada para nenek moyang Quraisy yang terdiri dari beberapa klan atau marga. Andai kata yang dimaksudkan Nabi SAW adalah satu keturunan, ya, dalam bahasa Arab menggunakan istilah bani, tentunya Nabi meredaksikan dengan satu marga saja, bukan memakai redaksi qabilah atau suku. Jadi kalau disebut Quraisy itu bisa banyak bani itu, ya, bisa bani Khuza'ah, bisa bani Hashim, ya, bisa macam-macam bani. Tapi di sini yang disebut nama qabil, nama apa namanya, sukunya, qabilahnya, qabilah Quraisy, yang berarti bisa banyak marga. Sebagai contoh, jika yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah menunjuk pada satu marga atau bani, niscaya Nabi akan menyebut Bani Hashim atau Bani Umayyah. 3, para penguasa atau khalifah itu memiliki keistimewaan, yaitu pada saat mereka berkuasa, semua unsur umat Islam bersatu membaiatnya atau mendukungnya. 4, indikasi yang lebih penting, pada saat mereka berkuasa, agama menjadi maju dan merupakan masa keemasan bagi kemajuan dan kejayaan Islam. Bahkan dalam satu riwayat, diredaksikan mani, yaitu negara yang kuat, berdaulat, dan terbebas dari rongrongan pihak luar. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan sebagai kekuasaan yang tidak akan goyah oleh permusuhan dari orang-orang yang melawan mereka. Sebuah pernyataan yang sama substansinya dengan pernyataan sebelumnya. Dalam redaksi lain disebutkan agama ini akan terus berjaya. Hal ini mengindikasikan bahwa ajaran agama ini telah mewarnai perilaku umat Islam dan menjadikan mereka berhak disebut sebagai orang-orang yang menegakkan perintah Allah, di samping mereka selalu konsekuen dalam menjalankan kebenaran. Kemudian indikasi penting berikutnya yang kelima, redaksi la yazalu mengindikasikan adanya perubahan yang terjadi sepeninggal 12 khalifah. Jadi selagi masih 12 khalifah itu tidak terjadi perubahan, tetapi sesudahnya terjadi perubahan. Maksudnya kondisi stabil yang ada pada masa pemerintahan 12 khalifah ini akan berangsur-angsur mengalami kemunduran pada masa sepeninggal mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perpecahan politik dan pergeseran nilai di kalangan umat. Besar kemungkinan bahwa maksud al-harju, kegoncangan, adalah situasi chaos yang terjadi di tubuh umat Islam, di samping muncul juga perbedaan atau pergeseran opini publik atas berbagai dampak yang ditimbulkannya. Indikasi keenam, pemakaian redaksi la yazalu memberikan makna kejadian yang beruntun antara satu kondisi dengan kondisi sesudahnya atau antara satu khalifah dengan khalifah yang lainnya. Ini mengindikasikan bahwa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW
sebenarnya hanya bertujuan untuk memperingatkan umat Islam bahwa mereka telah menyeleweng dari jalan para pendahulu mereka, apakah hal itu terkait dengan hal-hal yang berbau politik atau hal-hal lain yang juga ikut terpengaruh oleh perubahan tersebut. Kemudian indikasi terakhir, secara tersirat, hadis tersebut memberi kesan bahwa 12 khalifah tersebut adalah para pemimpin yang adil. Meskipun dalam sisi-sisi tertentu mereka tidak sederajat satu sama lain. Jelasnya hal ini memang tidak secara terang-terangan disebut dalam hadis-hadis tersebut. Namun yang perlu diperhatikan, kesan yang ditangkap menyiratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang adil. Setidaknya dalam batasan yang paling minimal sebagai seorang khalifah. Ya. Jadi ini belum masuk kepada penjelasan atau penafsiran para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Nah, bagian berikutnya kita masuk kepada interpretasi para ulama. Satu, para ulama ada yang menginterpretasikan bahwa 12 khalifah yang dimaksud adalah para khulafa'ur rasyidin dan beberapa khalifah dari Bani Umayyah yang memerintah setelah mereka secara kronologi. Jika ini yang mereka katakan, hal ini dapat dibenarkan juga dengan sebuah indikasi bahwa secara umum kaum muslimin bersatu mendukung mereka. Peristiwa yang terjadi pada kasus Zubair dan Al-Hasan tidaklah membuat cacat periode ini. Kasus keduanya itu hanyalah pengecualian, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah kondisi secara umum pada periode tersebut. Ya, ini interpretasi pertama. Jadi dengan kata lain, interpretasi pertama mencakup sudah barang tentu 5 orang khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan, plus khalifah-khalifah yang muncul di masa Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah. Ya. Kecuali ada kasus-kasus yang spesial, yaitu di tengah-tengah kepemimpinan Bani Umayyah itu, ketika kosong dari posisi hadirnya khalifah, karena waktu itu ada salah seorang khalifah di Bani Umayyah itu yang begitu dia wafat, anaknya yang diserahkan menjadi khalifah hanya dalam sehari langsung menyatakan mengundurkan diri, dan sempat kosong itu posisi kekhalifahan. Dan begitu dia kosong, Zubair ibnul Awwam di kota Mekah ya dibaiat, ya. Jadi sempat ada pengecualian, ya. Begitu juga dengan periode Al-Hasan yang menjadi catatan karena Al-Hasan ini dalam rangka ingin menyatukan umat Islam yang sedang terpecah antara kepemimpinan Ali kemudian Al-Hasan dengan kepemimpinan Muawiyah. Al-Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, ya. Ini interpretasi pertama. Jadi para khalifah-khalifah Bani Umayyah menurut interpretasi pertama masuk ke dalam 12 umaro atau 12 khalifah yang disebutkan dalam hadis tadi. Interpretasi kedua, para ulama ada juga yang menyatakan bahwa 12 khalifah itu tampil memerintah secara kronologi. Secara garis besar, interpretasi seperti ini sama dengan interpretasi yang pertama. Hal ini disimpulkan setelah memperhatikan beberapa indikasi yang menitik beratkan pada persatuan umat Islam yang mendukung mereka. Ini dapat dibuktikan bahwa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mendapat dukungan dari semua unsur umat Islam hingga berakhir pada peristiwa tahkim yang terjadi pada tragedi Siffin. Selanjutnya tampuk kekhalifahan dipegang oleh Muawiyah setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri demi mempersatukan umat Islam. Sepeninggal Muawiyah, Yazid bin Muawiyah meneruskan kekuasaan ayahnya tanpa memberikan kesempatan kepada Husain bin Ali untuk mewarisi kekuasaan kakaknya, ya, yaitu Hasan. Ya. Bahkan di zaman Yazid itu terbunuhlah Husain dalam tragedi Karbala. Ya.
Setelah masa Yazid berakhir, kaum muslimin terpecah belah hingga kemudian dapat dipersatukan kembali dengan dibaiatnya sosok Abdul Malik bin Marwan yang sekaligus secara kronologi mewariskan kekuasaannya kepada 4 orang pengganti yang berasal dari garis keturunannya, yaitu Walid, Sulaiman, Yazid bin Sulaiman, dan Hisham. Masa peralihan antara Sulaiman dan Yazid bin Marwan diselingi oleh tampilnya Umar bin Abdul Aziz. Dan terakhir Walid bin Yazid sempat juga memerintah selama 4 tahun dengan mendapat dukungan dari seluruh umat Islam. Setelah itu secara beruntun terjadilah berbagai fitnah. Namun ada yang perlu diperhatikan di sini, semenjak Yazid bin Abdul Malik mangkat, wafat, umat Islam sudah tidak dapat dipersatukan lagi di bawah naungan seorang khalifah. Hal ini ditandai setelah Yazid wafat, Ibrahim saudaranya datang kemudian tampil menggantikannya. Namun Marwan bin Muhammad bin Marwan menggulingkan kekuasaan Ibrahim. Di bawah kekuasaan Marwan bin Muhammad bin Marwan, kondisi stabil kekuasaan Bani Umayyah tidak bisa dipertahankan lagi. Setelah itu secara beruntun berbagai kudeta dan pemberontakan silih berganti hingga akhirnya Bani Abbas mengakhiri riwayat Bani Umayyah. Jadi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Ya. Sejak saat itu Bani Abbasiyah mulai menancapkan kekuasaannya di kekhalifahan umat Islam tanpa adanya kesatuan seluruh umat Islam untuk mendukung mereka. Hal ini tampak jelas di Maghrib, Maroko, dan di Andalus, di Spanyol, bercokol kekhalifahan tandingan dari Bani Marwan. Jadi pada masa Bani Abbasiyah itu kekhalifahan bahkan ada 2 pusat kepemimpinan. Bani Abbasiyah di Khurasan atau di Irak, ya. Kemudian Bani Marwan atau Bani Umayyah, lanjutan Bani Umayyah di Andalus. Setelah itu kekhalifahan Abbasiyah banyak diwarnai dengan berbagai krisis dan konflik hingga pada akhirnya sistem kekhalifahan tinggal nama belaka. 3. Ini interpretasi ketiga. Di antara para ulama ada juga yang menginterpretasikan bahwa maksud 12 khalifah itu adalah para khalifah yang mendapat petunjuk hingga akhir zaman tiba. Interpretasi ini disandarkan pada sebuah pengertian bahwa jenjang masa yang disebutkan dalam hadis tersebut bukanlah makna leksikalnya dan bukan pula terjadi secara beruntun. Sebaliknya kondisi pergantian imam hingga sampai imam ke-12 yang akan mewarnai perjalanan umat Islam hingga hari kiamat tiba. Dengan demikian, maksud khalifah yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah para khalifah yang rusyid, cakap, dan huda mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau yang lebih dikenal dengan khulafa an-nubuwah, para pengganti kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW. Jika ditilik masa khilafah nubuwah ini terjadi pada masa 4 khalifah, Umar bin Abdul Aziz, beberapa khalifah Abbasiyah, dan termasuk juga diantaranya Khalifah Al-Mahdi yang menjadi tanda datangnya akhiruz zaman. Dengan demikian, maksud hadis di atas mengindikasikan bahwa umat Islam akan selalu berjaya hingga lengkaplah 12 khalifah tersebut memerintah. Setelah itu umat Islam tidak lagi berkesempatan mengenyam kejayaannya hingga hari kiamat tiba. Itu interpretasi ketiga. Interpretasi keempat, sebagian ulama ada yang menginterpretasikan bahwa 12 khalifah itu muncul dalam satu waktu. Hal ini didasarkan pada riwayat Al-Bukhari yang memang mengindikasikan seperti itu. Maksud dari hadis di atas adalah umat Islam berjaya dan berdaulat penuh, kemudian mereka terpecah belah hingga muncul dalam satu waktu 12 khalifah secara bersamaan yang masing-masing mengaku sebagai khalifah. Pada saat itulah kejayaan umat Islam mulai tenggelam. Interpretasi ini meskipun tertera dalam riwayat Al-Bukhari bertentangan dengan riwayat-riwayat lain. Sebab dalam banyak riwayat disebutkan bahwa saat itu umat Islam bersatu padu dalam satu kekhalifahan, sementara adanya 12 imam yang masing-masing mengaku sebagai khalifah dalam satu waktu tertentu, tentunya menafikan adanya persatuan umat Islam. Tampaknya interpretasi ini masih jauh dari maksud yang diharapkan. Jadi kalau Syekh Mubayyad sudah jelas-jelas menolak interpretasi keempat. Interpretasi kelima,
Sementara itu para ulama ada juga yang menginterpretasikan bahwa 12 imam itu adalah para khalifah imam yang datang setelah Imam Mahdi. Interpretasi ini didasarkan kepada beberapa riwayat dhaif atau lemah yang menyatakan bahwa setelah kekhalifahan Al-Mahdi akan dilanjutkan oleh 6 orang dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan 5 orang dari keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, hadis tersebut mengisyaratkan akan adanya hegemoni Islam jilid kedua yang diawali dengan kemunculan Al-Mahdi dan dilanjutkan oleh penerus dari keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Tampaknya riwayat yang dhaif ini digunakan untuk membuka tabir yang menyelimuti kandungan hadis di atas. Artinya dengan petunjuk hadis-hadis dhaif itu maksud dari hadis tersebut dapat ditangkap. Dalam pandangan kami, Syekh Mubayyad, tampaknya interpretasi seperti ini terlalu jauh dari maksud yang dikandung. Bahkan dapat menafikan sabda Nabi dari sisi maksud dan kandungannya. Sebab redaksi hadis Nabi mengindikasikan kejayaan umat Islam yang kembali setelah sebelumnya umat Islam juga sempat mengenyam kejayaan yang sama. Interpretasi kelima ditolak sama Syekh Mubayyad. Interpretasi keenam, 12 imam Syiah. Interpretasi inilah yang menjadi statement Syiah Imamiyah. Bahkan secara dogmatik, hadis inilah yang menjadi dasar keyakinan mereka. Syiah Imamiyah yakin bahwa urusan khilafah ini berada di tangan Ahlul Bait semata, yang berawal dari Imam Ali radhiyallahu an dan berakhir sebagaimana yang diyakini mereka di tangan Imam Muhammad Al-Askari yang sampai sekarang masih sembunyi di sebuah gua di daerah Sardab Samara. Diyakini dia akan muncul kembali di akhir zaman. Ya. Jadi memang kita tahu bahwa Syiah atau Rafidah memandang bahwa Al-Mahdi itu pasti direpresentasikan oleh imam ke-12 yaitu Muhammad Al-Askari. Yang mana Muhammad Al-Askari ini pada usia 5 tahun menghilang. Dan sejak saat itu kaum Syiah Rafidah ya menanti-nanti untuk munculnya kembali Al-Askari sambil meyakini kalau nanti Al-Askari muncul dia menjadi Al-Mahdi. Dari mencermati berbagai indikasi yang terkandung dalam hadis-hadis di atas, keyakinan Syiah Imamiyah ini seluruhnya bertentangan dengan kandungan hadis-hadis itu. Sebagian riwayat ada yang meredaksikan khulafa, ada juga yang meredaksikan umara. Sementara dari kalangan Ahlul Bait yang pernah menjadi khalifah hanyalah Ali bin Abi Thalib dan putranya Al-Hasan radhiyallahu anhuma. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa agama Islam pada saat mereka berkuasa mencapai kejayaannya dan negara berdaulat penuh. Di samping itu mereka mendapat dukungan sepenuhnya dari semua unsur umat Islam. Hanya saja khusus untuk Imam Ali hanya mengenyam beberapa tahun sebelum pecahnya tragedi Siffin. Dalam riwayat hadis di atas juga disebutkan bahwa nasab para khalifah ini berasal dari Quraisy. Artinya, suku atau kaum yang dimaksud itulah yang akan memangku jabatan khalifah ini yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa mereka tidak hanya berasal dari Bani Hashim. Ya. Jadi kalau disebut Quraisy itu tidak identik dengan Bani Hashim saja. Ya, ada banyak Bani, ya termasuk Bani Umayyah, ya, dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan. Biasanya dalam sebuah komunitas masyarakat yang sama-sama melakukan sebuah aksi, dan aksi tersebut terus berlangsung di kalangan mereka, di samping yang melakukan aksi itu berasal dari satu keturunan yang masih dalam lingkup komunitas itu, sedangkan yang melakukannya hanyalah orang-orang yang berasal dari sebuah klan, sebuah marga, adalah hal yang wajar jika aksi tersebut menjadi ciri khas klan marga tersebut. Bahkan mereka lebih dikenal atau dinamai dengan aksi tersebut. Tetapi apabila aksi yang sama dilakukan orang-orang yang berasal dari klan marga yang masih dalam komunitas mereka, maka aksi tersebut disematkan kepada komunitas yang lebih besar, yang dalam hal ini adalah Quraisy. Maka dari itu dalam teks hadis disebutkan Quraisy, bukannya Bani Hashim.
Hadis di atas juga bertentangan dengan dogma Syiah Imamiyah. Dalam hadis tersebut bahwa Islam akan mencapai kejayaannya ketika mereka berkuasa. Sementara dogma Syiah Imamiyah justru menyatakan agama Islam tenggelam setelah Rasulullah SAW wafat. Selain itu, semua imam yang berkuasa dari kalangan Syiah membolehkan tindakan taqiyah. Taqiyah itu ya menutupi identitas yang sebenarnya dari diri seseorang. Jadi misalnya dia sesungguhnya Rafidhah, tapi dia tetap mengaku Sunni. Ini taqiyah. Hal inilah yang justru memperkuat kesan bahwa para khalifah dari kalangan mereka tersebut tidak mau memproklamirkan diri. Baik itu keseluruhan jenis-jenis interpretasi dari kalangan para ulama terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan di awal tadi. Sekarang kita masuk kepada telaah interpretasi. Jadi bagaimana Syekh Mubayyad mengambil pendapat yang menurut beliau rajih, ya, yang paling tepat dari perbedaan-perbedaan interpretasi yang ada. Dari keenam interpretasi yang disampaikan oleh para ulama, 3 diantaranya jelas-jelas bertentangan dengan indikasi yang diberikan oleh hadis-hadis tersebut, yaitu interpretasi nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Sekarang tinggal 3 interpretasi lagi yang 2 diantaranya memiliki substansi yang sama tetapi berbeda dalam proyeksinya, yaitu interpretasi poin 1 dan poin 2. Perbedaan proyeksi ini hanya berkisar pada 12 imam yang muncul secara berurutan dan terdiri dari 2 generasi, yaitu generasi Khulafaur Rasyidin dan beberapa khalifah dari Bani Umayyah. Hanya saja yang membedakan antara interpretasi pertama dan kedua terletak pada siapakah yang dimaksud dengan Bani Umayyah, sehingga di antara mereka ada para khalifah yang masuk dalam 12 imam seperti yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Dari penyaringan seperti ini dapat kita ketahui ada 2 pendapat yang mungkin dapat kita ambil untuk ditelaah lebih mendalam lagi. Pendapat pertama, 12 imam ini terdiri dari 4 Khulafaur Rasyidin dan beberapa khalifah Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, 12 imam itu adalah para khalifah yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan yang muncul di sepanjang perjalanan zaman, termasuk diantaranya adalah Imam Mahdi tanpa harus muncul secara berurutan. Ya, jadi ada 2 pilihan kemungkinan makna dari interpretasi yang nomor 1 dan 2 ini. Yang pertama, 12 imam itu berurutan, langsung berurutan, ya, yaitu terdiri dari Khulafaur Rasyidin plus khalifah-khalifah Bani Umayyah. Tapi kalau yang kedua mengatakan 12 imam itu adalah para khalifah yang mengikuti petunjuk Nabi, artinya ala minhajin nubuwah, dan yang muncul di sepanjang perjalanan zaman, bahkan termasuk Imam Mahdi di ujung nanti masuk dalam salah satu dari 12 khalifah yang dimaksud. Menurut kami, Syekh Mubayyad, interpretasi yang pertama itulah yang rajih, ya. Jadi Syekh Mubayyad akhirnya condong kepada pendapat yang pertama, yakni kedua belas khalifah Quraisy itu adalah para Khulafaur Rasyidin plus sebahagian khalifah-khalifah Bani Umayyah. Maksud hadis-hadis tersebut mengisyaratkan tentang kondisi umat Islam secara umum. Umat ini pada awal kemunculannya adalah umat yang lemah. Kemudian mereka membenahi diri sampai muncul dalam pentas dunia sebagai umat yang kuat dan berdaulat. Lebih khusus di masa terakhir menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampaknya para sahabat mulai risau akan kemunduran umat Islam. Untuk mengobati kerisauan ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam tidak akan mundur, melainkan setelah 12 khalifah, 12 imam, 12 umara, memerintah yang semuanya dari kalangan Quraisy. Bisa jadi pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Rasul, motifnya sama seperti pertanyaan Hudzaifah, yang menanyakan tentang berbagai syar, keburukan yang akan menimpa umat Islam.
Kemungkinan lain, para sahabat telah memprediksikan dari beberapa hadis Rasul bahwa masa Khulafa Rasyidin 30 tahun setelah sebelumnya mereka membangun Islam selama 35 tahun. Selanjutnya para sahabat sangat mengkhawatirkan kalau Islam akan tenggelam dan kehilangan pengaruhnya di tengah-tengah pentas dunia. Maka darinya Rasul mengabarkan kepada mereka bahwa Islam akan tetap berjaya sampai lengkaplah 12 imam memerintah. Setelah itu barulah mereka menjadi lemah dan terhina. Tentu saja pendapat seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa khilafah dengan manhaj nubuwah berlangsung selama 30 aman, 30 tahun. Inilah yang juga diakui oleh Ibnu Katsir. Rasul mengisyaratkan bahwa pada masa khilafah nubuwah, kesempurnaan dan kedaulatan Islam tegak. Hal ini bukan berarti bahwa setelah masa khilafah nubuwah berakhir, umat Islam akan menjadi lemah. Sebaliknya, isyarat itu menunjukkan bahwa setelah khilafah nubuwah berakhir, umat Islam tetap jaya dan berdaulat, tetapi ada sedikit perubahan pada sistem politik yang dianut para penguasa yang memerintah. Inilah yang terjadi pada abad pertama Hijriyah, abad terbaik dalam sejarah umat Islam. Nah, itu pandangannya Syekh Mubayyad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud hadis ini adalah umat Islam akan melalui 2 tahapan dalam perjalanan sejarahnya. Pertama, masa yang paling ideal, yaitu masa yang direpresentasikan oleh para khulafa ar-rasyidin dan berlangsung selama 30 tahun saja. Ya. Makanya ada hadis Nabi berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajid. Ya, artinya hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk, yaitu khulafa ar-rasyidin 30 tahun. Ini jelas-jelas hadis yang mengindikasikan kalau bicara keteladanan sejarah Islam, itu hanya terjadi pada 2 periode saja, periode kenabian dan periode khilafah ala minhajin nubuwah. Kedua, masa kejayaan berdaulat dan kesatuan umat Islam di samping agama Islam terus diamalkan secara istiqomah dan menetapi jalan yang benar. Masa ini berakhir bersamaan menjelang runtuhnya dinasti Umayyah. Sementara interpretasi kedua dan ketiga hanya terfokus pada khalifah yang mengikuti petunjuk Nabi SAW dan yang muncul dalam perjalanan zaman. Mereka ini adalah 4 khulafa ar-rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa khalifah dinasti Abbasiyah hingga yang terakhir Al-Mahdi. Meskipun interpretasi mereka didukung oleh beberapa athar, namun kami kira hal itu bukanlah yang dimaksud oleh hadis Nabi di atas karena beberapa alasan. 1. Jelas-jelas Nabi mengungkapkan bahwa kejayaan umat Islam akan terus berlangsung sepanjang masa 12 imam memerintah. 2. Pemakaian kata ila yang berarti sampai dalam pengertiannya menunjukkan makna akan adanya batas. Ini mengindikasikan bahwa para khalifah tersebut datang secara berurutan. 3. Bahkan realita yang terjadi justru memperkuat dugaan di mana sekarang ini kejayaan telah tiada. Demikian juga dengan persatuan umat Islam telah sirna. Ya. Itu yang sering saya istilahkan, we are a leaderless ummah hari ini. Ya, kita ini umat yang tidak punya pemimpin hari ini. Ya, karena tanpa pemimpin ya sulit untuk bisa tegak ya wahdatul ummah, persatuan umat Islam. Sedangkan apabila kita menginterpretasikan seperti interpretasi yang pertama, fenomena yang digambarkan Nabi itu akan terlihat pada masa Khulafa ar-Rasyidin hingga menjelang keruntuhan dinasti Umayyah. Di sisi lain, para ulama ada juga yang mempermasalahkan interpretasi kami ini dengan mengatakan bahwa masa kejayaan yang serupa juga pernah terjadi di masa dinasti Abbasiyah. Di sini kami jawab, memang benar kejayaan serupa juga pernah terjadi di masa dinasti Abbasiyah. Namun bersamaan dengan itu pula beberapa indikasi yang disebutkan oleh Rasul mulai menunjukkan kebenarannya. Hal ini dapat diketahui setelah mencermati pergolakan politik dan fitnah yang terjadi di masa permulaan tampilnya dinasti
Abbasiyah. Jadi perlu diketahui awal mula berakhirnya dinasti Umayyah dan mulai muncul dinasti Abbasiyah, itu dinasti Abbasiyah itu banyak sekali melakukan move-move ya dan penyebaran opini yang sebenarnya memanipulasi dalil ya. Contohnya masalah Ashabul Rayatus Sud ya, pasukan Panji Hitam ya. Itu pasukan Abbasiyah itu menyengaja mengibarkan bendera berwarna hitam begitu. Di sisi lain, perpecahan umat Islam dengan adanya dua kekhalifahan antara timur yang diwakili dinasti Abbasiyah dan barat yang diwakili oleh dinasti Umayyah terjadi pada masa permulaan berdirinya dinasti Abbasiyah. Bahkan fenomena kemunduran ini terus berlanjut hingga pada puncaknya ketika para khalifah itulah yang menyokong perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ahnya? Kasus inkuisisi khalqul Quran terjadi pada masa tersebut. Ya, jadi artinya kisah tentang ditekan, diintimidasinya Imam Ahmad bin Hambal untuk mengeluarkan fatwa Al-Quran adalah makhluk, itu terjadi di permulaan Bani Abbasiyah. Ya. Ditambah lagi dengan sikap para elit politik yang mulai menampakkan gaya hidup berfoya-foya di tengah-tengah umat Islam sendiri. Hingga pada titik yang paling nadir, khilafah tinggal sebuah nama. Bahkan Imam Ahmad menjadi orang asing justru di negara yang menyatakan dirinya sebagai negara Islam. Bukti lain yang turut memperkuat interpretasi semacam ini, pada masa dinasti Abbasiyah mulailah timbul berbagai kegoncangan yang tampak jelas di sana-sini. Bahkan gangguan dari kelompok kebatinan seperti Karamitah dan dinasti Fatimiyah semakin menguatkan dan mewarnai berbagai wilayah Islam. Fenomena ini sama sekali tidak mengesankan bahwa agama Islam mencapai kejayaannya. Selesai bahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi secara garis besar memang hadis ini cukup menimbulkan interpretasi-interpretasi, jangankan di kalangan masyarakat awam, ya kan, di kalangan para ulama saja ada 6 interpretasi ya. Tapi sekali lagi kesimpulannya lebih kepada bahwa ini berurutan sejak Khulafaur Rasyidin yang 30 tahun plus para khalifah-khalifah Bani Umayyah ya yang keseluruhannya memenuhi masa 1 abad pertama kalender Hijriyah. Ya. Saya kira ini cukup sampai di sini kita membaca kitab Syekh Mubayyad. Sisanya dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya, komen, falyatafaddal mashkura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, Pak Isan, apa yang menyebabkan perpecahan itu? Kenapa ada perpecahan, ada khilafah dan Bani Umayyah? Kenapa ketika terjadi perpecahan tersebut tidak disebutkan ada penyimpangan di sana? Jadi kita bisa menempatkan posisi kita gitu, yang sekarang. Ya. Bahwa Bani Umayyah misalnya itu ada salahnya di sini-sini gitu, sehingga tidak kita ulangi. Tapi malah sebaliknya ditutupi. Nah seperti itu Pak. Maaf. Sekian Pak. Ya. Pada prinsipnya perpecahan itu senantiasa terjadi ketika ayat 103 surat Ali Imran itu diabaikan. Kan bunyi ayatnya sangat clear, sangat jelas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah
jami'an. Jami'an itu punya dua makna. Jami'an dalam arti umat Islamnya berjamaah rame-rame berpegang teguh kepada tali agama Allah. Dan jami'an juga berarti berpegang teguhlah kepada tali agama Allah seluruhnya, seluruh tali agama Allah. Jangan pilih-pilih, tali ini diambil, tali yang anu tidak diambil gitu. Nah, jadi kalau itu dipenuhi, sebenarnya secara otomatis wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai ya. Artinya bercerai-berai akan bisa dihindari. Cuma problemanya memang dalam perjalanan sejarah ada saja kalangan yang tidak sepenuhnya i'tisam bihablillahi jami'an. Itu masalahnya. Kita kan sering mendengar kalau ada seruan, himbauan, ayo kita jangan berpecah belah, ayo kita bersatu gitu kan. Jadi himbauan itu seringkali tidak dikaitkan dengan ayat ini. Nggak bisa kita ngajak umat ini bersatu, tapi tidak ada faktor utama bersatunya. Faktor utama bersatu berlomba-lomba berpegang teguh pada tali agama Allah. Dan berpegang teguhnya itu nggak pilih-pilih, tapi berpegang teguh pada seluruh tali agama Allah. Nah masalahnya sekarang, apalagi di zaman kita sekarang yang sudah errornya banyak banget, begitu. Kita ini sekarang sudah errornya sudah jauh sekali. Sekarang ini bahkan sebagian umat Islam fine-fine saja dengan hukum yang bukan hukum Allah, bukan hukum Islam, ya kan? Gitu. Ini kan hukum bikinan manusia yang sekarang berlaku. Dan banyak umat Islam hari ini fine-fine saja dengan itu. Padahal mestinya kita merasa resah bahwa kita hidup di bawah naungan sistem yang memberlakukan hukmul jahiliyah. Kan hukum bikinan manusia kan pada hakikatnya disebutnya hukum jahiliyah. Karena dalam surat Al-Ma'idah 50, Allah cuma menawarkan dua pilihan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin, ya kan? Itu. Nah, hari ini nggak sedikit umat Islam yang kalau ditanya ngomong soal hukum, fine-fine saja dengan hukum bikinan manusia ini. Gitu. Bahkan ketika ada masalah ya mengadu kepada hukum bikinan manusia ini yang sebenarnya nggak pantas. Karena hukum bikinan manusia ya disebut hukum jahiliyah, hukum jahiliyah. Gitu. Termasuk ideologi-ideologi yang berkembang sekarang kan. Banyak sekali ideologi yang berkembang yang umat Islam fine-fine saja dengan ideologi itu. Faham-faham itu. Ya kan? Padahal kan perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaknya kalian rame-rame berpegang teguh pada tali Allah. Jami'an itu sekali lagi saya katakan mengandung dua pengertian. Jami'an itu seluruh umat Islam berpegang teguh pada tali Allah. Nggak boleh ada sisa gitu. Terus yang kedua, tali Allah yang dipegang itu harus tali Allah yang lengkap seluruhnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Gitu. Kan aneh kalau di bidang sholat, ibadah praktis, mahdoh, ngikutin tali Allah. Tapi untuk ekonomi pakai riba. Untuk politik pakai kedaulatan di tangan manusia, bukan di tangan Allah. Bagaimana mau bersatu? Gitu loh. Bersatu itu ada sebabnya. Sebabnya berpegang teguh pada tali Allah without hesitation, tanpa keraguan, tanpa bimbang, tanpa setengah-setengah gitu. Jelas ya? Ya. Nah, dan ini bukan baru terjadi sekarang. Sekarang udah puncak errornya sekarang. Kita di bawah kepemimpinan Mulkan Jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Ini sejak dulu. Dan awal mulanya kalau kita telusuri, kan dimulai dengan berpindahnya dari fase khilafah ala minhajin nubuwah kepada fase mulkan adon, raja-raja menggigit. Itu kan awal mulanya sangat jelas. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dalam rangka menjaga persatuan umat, alhamdulillah terjadi persatuan umat. Seluruhnya sepakat, oke, Muawiyah jadi khalifah untuk seluruh umat Islam. Tapi waktu Hasan menyerahkan, sebenarnya Hasan memberikan beberapa catatan, syarat-syarat. Syaratnya apa? Satu, kalau Muawiyah nanti wafat, ya kan,
maka kembali lagi kekhalifahan itu kepada Hasan. Tapi qadarullah, Hasan wafat lebih dahulu daripada Muawiyah. Makanya Hasan sudah ngasih syarat yang kedua. Jika aku wafat sebelum Muawiyah wafat, maka nanti pengganti Muawiyah harus diserahkan pada umat. Jadi harus ada ahlul halli wal aqd. Ada semacam dewan perwakilan umat itu yang dipercaya, yang akan bermusyawarah, bermufakat, dan membaiat siapa orang terbaik yang layak menggantikan Muawiyah. Tapi Muawiyah tidak memenuhi janji itu. Setelah wafatnya Hasan, Muawiyah malah mengangkat putra mahkota, yaitu Yazid. Sebuah tradisi yang nggak pernah ada sebelumnya. Nggak pernah ada zaman Khulafa Ur-Rasyidin, Khilafah ala minhajin nubuwah, nggak ada ceritanya, ada putra mahkota. Putra mahkota dalam pengertian hubungan darah lagi, ayah sama anak gitu kan. Betul, Abu Bakar Siddiq sempat, kalau kita baca sejarah, semacam udah menunjuk calon berikutnya adalah Umar bin Khattab. Tapi kan Umar bin Khattab bukan anaknya Abu Bakar Siddiq. Jadi ibaratnya bukan soal kepentingan di situ, tapi soal Abu Bakar memandang memang Umar itu orang terbaik. Kalau seandainya Abu Bakar wafat, menggantikan dirinya. Sementara Muawiyah menginginkan anak kandungnya menjadi khalifah berikut. Ini kan sudah nggak i'tisam bihablillah kan, nggak berpegang pada tali Allah. Jadi kalau mau ditanya apa sih yang menyebabkan perpecahan umat ini, ya karena adanya mereka-mereka yang tidak secara konsisten i'tisam bihablillah gitu. Makanya itu kayak sebab akibat gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah secara keseluruhannya dan kalian seluruhnya, dan jangan berpecah belah. Mau nggak berpecah belah? Ya solusinya adalah berpegang pada tali Allah rame-rame, dan tali Allahnya jangan pilih-pilih dalam semua bidang. Jangan bidang ibadah pakai tali Allah, bidang politik pakai tali Barat, tali Yahudi Nasrani, bidang ekonomi pakai tali Yahudi. Gitu. Paham ya? Ya, jadi perpecahan selalu muncul karena sesungguhnya ada sebagian dari umat ini nggak sepenuhnya mau i'tisam bihablillahi jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Saya mau bertanya sekali lagi. Nah, kalau disimpulkan, kalau dikatakan semua perpecahan itu nggak jelas. Kalau dibilang perpecahan itu karena adanya seperti Muawiyah gitu. Ada orang-orang yang ingin berpecah belah gitu. Jadi ada faktor orang-orang, faktor yang ingin menjadi pemimpin gitu. Dia akhirnya menjadi pemimpin. Satu. Dan yang kedua adalah kenapa tidak umat Islam menyerang mereka gitu. Kenapa tidak apa? Menyerang. Iya. Menyerang kan, mereka tuh, merekanya siapa? Muawiyah dan Yazid ya. Kalau Muawiyah Yazid disepakati itu salah dia menjadi pemimpinnya. Kenapa tidak diserang aja, dimusuhi gitu? Jadi begini, kalau kita belajar sejarah, kita baca sejarah, memang ketika Yazid itu dipromosikan, dikampanyekan oleh ayahnya untuk menjadi calon khalifah berikutnya, ada yang menentang. Cuma umat Islam tuh nggak punya tradisi menentang dalam pengertian memerangi pemimpin. Tapi mereka menentang dalam bentuk tidak mau tunduk kepada proyek kampanye Yazid sebagai calon khalifah berikutnya. Siapa mereka? Terutama kalangan muda yang ada di kota Madinah. Itu. Mereka nggak mau. Akibatnya apa? Akibatnya Yazid ketika akhirnya jadi khalifah, ngirim pasukan untuk memerangi Madinah. Sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan sekali. Gitu. Ya. Jadi boro-boro menentang dalam pengertian tadi, memerangi yang seperti antum katakan itu. Ya, sekedar menentang dalam pengertian nggak mau membaiatnya, nggak mau apa istilahnya menyatakan loyalitas kepadanya, itu mengakibatkan diserang.
Makanya itu peristiwa-peristiwa pahit dalam sejarah umat Islam yang kita tidak boleh tutup mata, ada terjadi begitu. Dan itu nanti akan dibahas pada bahasan berikutnya, yaitu di halaman 183 dengan judul tragedi Harrah. Harrah itu kan salah satu bagian dari kota Madinah yang diserang sama pasukan yang dikirim oleh Yazid, oleh khalifah. Dan waktu itu senior-senior, sahabat senior yang masih hidup itu sungguh tidak bisa percaya akan terjadi hal itu. Karena apa? Ini kota Madinah. Madinah ini kotanya Nabi Muhammad SAW. Ada Masjid Nabawi, ada kuburan Nabi Muhammad SAW, ada kuburan sahabat-sahabat mulia Abu Bakar, Umar, ya kan? Dan masih banyak sahabat senior yang memang usianya sudah lanjut, tapi sahabat hidup di situ. Jadi makanya itu jadi catatan kelam dalam sejarah umat Islam, tragedi Harrah. Apalagi Yazid kasih amanah lagi sama panglima perangnya. Kalau kalian berhasil menaklukkan Madinah, maka kamu dan pasukanmu boleh berbuat apapun selama 3 hari. Bayangkan, kayak ngadepin musuh gitu, kayak ngadepin orang kafir. Ngerti ya? Gitu. Memang pahit, memang begitulah adanya. Dan memang begitulah kadangkala kalau kekuasaan itu digenggam bukan dengan iman, ya. Gitu. Malah kalau memang orang itu benar-benar beriman, nggak mau menggenggam kekuasaan, karena tahu betapa beratnya amanah kekuasaan itu, kepemimpinan itu. Gitu. Makanya kalau kita pelajari semua khalifah-khalifah Rashidah itu, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, nggak ada satupun yang berambisi jadi pemimpin sebenarnya. Tapi mereka dorong oleh para sahabat-sahabat senior untuk mau tidak mau menerima tampuk kepemimpinan. Sementara tradisi di era Mulkan Adon, raja-raja menggigit, sudah berubah. Sudah berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan. Gitu, agar turun-temurun, ya keluarganya lah, qabilahnya lah yang menguasai kekuasaan itu. Kan beda banget. Begitu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup, baik, alhamdulillah. Untuk malam hari ini kita sudah menyelesaikan kaji kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita bahas malam hari ini memberi manfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Untuk itu mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.